Shalom. Kita ketemu lagi untuk ibadah hari Jumat. Anak-anak siapkan Alkitabnya, buku renungannya, bahkan hati dan juga pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian awan kemuliaan. Sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turun memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan sepanjang ibadah pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dikudukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaib, kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita mau memuji Tuhan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau bimbing serta urapi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Miss Evi harap semua yang ada di rumah tetap penuh semangat dan sukacita. Di bulan Desember yang penuh sukacita ini, di musim Natal kita mau belajar sama-sama kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan di situ kita mau mempelajari dua hal menarik tentang orang-orang yang berjumpa dengan bayi Yesus waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, kisah kelahiran Tuhan Yesus dimulai ketika Maria dan Yusuf karena nggak dapat tempat di kota Bethlehem, akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus di tempat yang namanya kandang domba. Dibungkus dengan kain lampin, lalu Yesus dibaringkan di dalam palungan. Yesus yang adalah seorang raja akhirnya datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dengan satu visi khusus, yaitu menyelamatkan setiap kita dari dosa. Nah anak-anak, di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus kita mau belajar tentang dua tokoh yang datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama kita mau belajar dari para gembala. Apa yang mau kita pelajari dari para gembala? Anak-anak, waktu Yesus lahir, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada para gembala di padang ketika gembala-gembala sedang menjaga kawanan domba. Dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa ada seorang raja, seorang bayi yang lahir yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah,
para gembala yang menyaksikan atau mendengar kabar itu menjadi sangat takjub ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus di dalam kandang domba, persis seperti apa yang dikatakan malaikat-malaikat. Apa yang mau kita pelajari dari kisah para gembala adalah kita mau belajar bahwa Yesus, ketika Yesus datang ke dunia, dia pun bukan memilih-milih orang, tapi kepada siapa saja, semua orang, baik itu tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, dia datang bagi semua. Dan para gembala adalah orang-orang yang terpilih di mana malaikat-malaikat menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Nah, anak-anak, kita mau belajar hal ini bersama-sama bahwa seperti apapun kamu, bagaimanapun keadaanmu, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, ingat satu hal bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Dan dia nggak pilih-pilih kepada siapa dia mau datang. Tapi Yesus datang kepada kita semua. Seperti para gembala, orang-orang yang nggak dianggap, yang nggak terpandang, yang tempatnya di padang, dijumpai oleh malaikat Tuhan. Nah, hal yang sama Yesus mau datang kepada kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, pintar atau enggaknya kita, kaya atau enggaknya kita, seperti apapun kita, ingat Yesus mengasihi kita dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini sebenarnya orang-orang yang sangat pintar. Mereka biasanya melihat bintang. Dan ketika mereka melihat bintang, mereka tahu bahwa menurut ilmu astronomi, kalau ada bintang di timur yang sangat cerah, itu ada sebuah tanda bahwa akan lahir seorang raja. Maka waktu itu mereka melihat ternyata ada bintang yang bersinar sangat cerah di antara semua bintang waktu itu. Dan mereka berjalan mengikuti bintang itu sampai bintang itu berhenti di suatu tempat. Dan di sanalah mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Anak-anak, yang menarik di situ adalah mereka datang dan membawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya orang-orang Majus yang datang dan membawa persembahan untuk Tuhan Yesus, kita pun mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kamu mau mempersembahkan yang terbaik seperti apa untuk Tuhan Yesus? Yang pertama, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Yang kedua, kamu bisa bawa apa saja, persembahanmu juga ke gereja, atau apapun yang bisa kamu berbagi buat temanmu, itu juga bisa sebagai persembahan yang terbaik. Ketika orang-orang Majus memberi yang terbaik, mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan buat Tuhan Yesus. Kita pun mau belajar untuk mempersembahkan semua yang ada pada kita untuk Tuhan. Amin. Dengan begitu, Miss Evi percaya di Natal ini kita akan mengalami sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah. Ketika kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita kasih buat Tuhan Yesus. Dan kita belajar bahwa Tuhan gak memandang rupa, gak memandang apapun, tapi Tuhan datang kepada setiap orang untuk menyelamatkan semua orang. Nah, biar Natal kali ini menjadi sukacita yang besar, kamu bagikan kisah tentang Yesus kepada semua orang, biar orang-orang pun tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, mati untuk setiap kita. Oke anak-anak, demikian cerita firman Tuhan Miss Evi, biar kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Anak-anak, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk ibadah selanjutnya. Tetap di rumah, tetap
pakai ya apa kata-kata apa tuh kata-kata ya apa tetap di rumah. Terakhir lagi. Oh, apa? Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Memakai Oh, masker, mencuci dan tangan, tetap di rumah. Ngono. Tuhan Yesus memberkati. Ngono ya wes ya. Kampanye kita ini. Nomor 1. Baleni enggak aku? Baleni. Gak usah wes, balik nih wes. Wes ya. Baik anak-anak, ibadah pada hari ini sudah selesai. Kalian sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jingle bell, bell, bell.